Daraini Amin radhiyallahu anhu bilang fi kitab Mujdus Sakinah wa Sukun Syarah Qasidah La Yaktur Hamuk Mabudir Yakun. Ini sengaja kita baca dari kitab karena banyak yang galau. Ini kita baca biar apa? Biar menghilangkan galau. Galau terus galau binian, galau ini, galau itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala bi jami' ulumi fid daraini amin radhiyallahu anhu bilang ya qalbi tanabbah. Wahai hati, hati-hati li idamati hadzal ilah wal hikmatihi wa asrari taqdirihi fi mamlukatihi wa man tawa fiha mimma yaghibu anka wa la tasilu ila haqiqatihi. Jadi kata Sadir Umar, arti wahai hati, berhati-hati. Karena hati ini bahaya ya. Kenapa beliau mengatakan wahai hati, ya qalbi tanabbah? Kenapa? Karena hati ini sentral, pusatnya kehidupan. Kalau bahas itu baterai. HP itu kalau tidak ada baterainya tidak hidup. Ibarat kendaraan itu kalau ada akinya itu ada hidup. Atau kalau bensin itu ada hidup. Yang ada, ya kan ada berbahagian juga soalnya ada. Ibarat itu yang kontak yang yang menghidupkan tuh hati. Kalau hatinya hidup, badannya akan hidup. Tapi ada badannya hidup, hatinya mati. Kalau badannya hidup, hatinya mati, ini yang bahaya. Ini 24 jam walaupun bisi duit 1 triliun, tapi 24 jam hatinya tidak tenang. Ini hati-hati mati ini. Mengatur hati mati itu seperti apa? Ketika diberikan nasihat, dia tidak terima. Ini termasuk hati-hati yang mati. Jadi wahai hati ini sangat bahaya. Rasulullah bersabda, ala fi jasadil mudghah. Di dalam badan itu ada suatu gumpalan. Idza saluha saluha jasadu kulluhu wa idza fasada fasada jasadu kulluhu ala wahil qalb. Kalau ini gumpalan daging kan itu, gumpalan darah tadi itu rusak, maka akan rusak seluruh badan. Dan jikalau ini baik, ini gumpalan, maka akan baik seluruh badan. Apa itu? Yaitu hati. Biar awak nyaman, sakit hati, makan nyaman. Gila enggak? Tapi biar awak garing, hati bahagia. Makan nih ditawarin katanya dapat kenyang. Karena hati bahagia dapat cintanya sudah. Makanya kalau sudah hatinya nyaman, badannya pun akan nyaman. Tapi kalau sudah hatinya sakit, walaupun badannya sehat, maka seluruh badan pun akan merasa sakit. Berapa batin puluh, hati nongkuk, hati mana katanya? Di kamar. Karena awak sih garingkah kada, panaskah kada, bengosan betukankah kada, gigi kada, kenapa? Kis hati. Hati bahagia. Wahai hati, artinya apa? Kita disuruh untuk membesarkan ini Tuhan, yaitu Allah dengan hikmah-hikmahnya dan rahasia-rahasia takdirnya pada kekuasaannya. Karena Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Allah yang mengatur semua kebahagiaan dan kesedihan kita. Jadi terserah Allah. Dan semua itu ada hikmahnya. Lalu kata beliau lagi, ya qalbi tanabbah annaka lawi betulita bibaliyatin la dhahaba kullu ma innaka amamaha wa intaha amruka. Wahai hati, kata beliau, bahwasanya engkau jikalau diberikan bala dengan suatu bala, maka sungguh apa? Semua yang ada di depan engkau itu akan hilang. Kenapa? Karena engkau merasa tidak ada harganya. Misalnya kita diberikan oleh Allah bala garing. Apa garingnya? Misalnya stroke. Ketika stroke, kira-kira kita milih mana? Sembuhkah atau diberi orang apa? Rumah yang ganal, harta triliunan, kira-kira milih mana? Sembuh. Karena yang di depan kita itu semuanya hilang, semuanya sirna.
mau diberi mobil kah, diberi rumah kah, diberi bini kah, ya kada, diberi duit ketriliunan, diberi pangkat yang sangat tinggi, dibanding kesembuhan, kira-kira milih mana? Kesembuhan. Ini sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Bala, ketika diberikan bala, maka tidak ada yang berharga kecuali kesembuhan atau apa yang kita inginkan tadi. Nah, jadi kita ini harus menjaga hati kita kepada Allah. Ya qalbi tanabbah anna wajibaka, bahwasanya kewajiban engkau. Apa wajibnya kita pada hati kita? Al-khudu, khusyuk. Wal istislam, dan menyerahkan. Kita ini agama Islam itu artinya agama yang menyerahkan semua perkaranya kepada Allah dan Rasulnya. Apapun itu namanya Islam, artinya menyerahkan. Kalau dia tidak menyerahkan, berarti namanya bukan istislam kita. Orang yang istislam itu gak paling nyaman sudah. BNBIC bos ini orangnya kaya, orangnya pemurah, orangnya baik, orangnya penyayang. Kira-kira perkara pian pasti pian serahkan ke bos pian sudah, karena pian tahu ini bos orangnya luar biasa sudah. Serahkan lagi apakah mau dicincangnya kah, apanya kah, ya kada. Contohnya pian suatu istislam ini kepada dokter. Pian berobat ke mana arahnya, ke rumah sakit. Dokter ini membawa lading, membawa suntikan. Tuh tahu tuh jangan mana pian menyuntik pian, menatak pen, gunting menatak kulit pian. Tapi pian tahu bahwa saya dokter ini ahli. Kira-kira pian melawan lah. Berani. Suntik lah. Ay, kamu sabar aku suntik dulu, karena aku tatak lah kamu nih. Tinggi. Ya kada. Kayak aku bongkar kayak kamu nih. Tinggi. Kenapa? Karena kita tahu ini dokter apa pasti menyembuh. Adalah orang yang gue masuk. Suntiklah, ngunti aku tampar orang. Adalah itu. Siapa kan ngunti aku aja. Ya dokternya kan anak sembuh kan ada. Ya ini sembuh aja pulang ya. Masa takut-takutnya orang biar lawan dokter. Siapa sini pernah jaga? Jangankan pian parang, suntikan aja jarum. Dibuahkan dokter, suntiklah aja dokter. Gimana pian hendak? Wah, ya wah, ya ada. Namanya istislam. Begitu juga pernah tahu sakit disuntiklah, sakit. Dioperasi, sakit. Ya ada. Minum obat, pahit. Tetapi kita tahu akan sembuh. Ada mungkin dokter itu menyalakai kita, ada mungkin. Begitu juga ketika datang bala, datang suatu kesusahan, suatu bala umum, kegalauan di tempat kita, tapi kita tahu Allah lebih tahu dari kita. Allah tidak mungkin memberikan kesedihan kepada kita. Allah tidak mungkin menyakiti kita. Karena inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Syekh mengatakan kullu mazdadul karab fazdadul faraj. Setiap bertambahnya kesusahan maka akan bertambahnya juga kemudahan. Pian makan. Contoh lagi lah. Orang yang makan dalam keadaan tidak lapar dengan orang yang makan dalam keadaan lapar dan orang yang makan dalam keadaan sangat lapar, kira-kira yang paling nikmat yang mana? Pada sangat lapar, pada kira-kira lapar lah, sakit lah. Menahani lapar ini sakit kada? Sakit, sabar. Tetapi ketika makan dibandingkan orang yang biasa aja lapar kada. Ketika makan biasa dibanding orang yang luar biasa laparnya atau yang kehausan pada hari ini, harabah dah, nak mati dah. Ketika diberikan air, walaupun kayak ini, walaupun kada es, siapa rasanya? Ya Allah, dunia terasa ampunnya sudah. Tetapi biasa aja minum. Hanya puluh pengernya. Ini ada. Kayak itu tuh orang yang kada diberikan bala, hidupnya tuh kehidupan. Tetapi ketika orang diberikan bala oleh Allah, cobaan oleh Allah, maka
maka dia ketika mendapatkan kemudahan, luar biasa. Ini Islam. Waridho dan ridho. Ridho dengan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Disuntik dokter kan sarik lah. Ada. Gitu juga ketika diberikan Allah, misalnya garing, ditinggalkan bini, ya kan? Sabar. Ridho Allah pasti mengganti yang lebih cantik dari dia. Amin. Yang permasalahannya kita tuh apa? Sujud kepada Allah. Dinyalakan bisa dapat bini misalnya kayak ini, wah Allah pasti berikan yang kedua pula. Wah, ya kita. Terus nongso kita. Di rumah bini bengong hari-hari. Ya udah, mungkin aku nih kayak mamanya Abdurrahman Majalahban. Sehat Majalahban ini kan apa diuji dengan apa? Dengan istri. Tapi istri ini waliyah juga. Lain apa jurang tuh, lain orang biasa waliyah juga gitu. Waliyah ya ada bayang kita tinggal. Bayang ngalih bakal lahir om ini masalah sembahyang aja. Ya ada bayang yang bisa gini bayang. Ya ada. Jadi tadi itu ridho bima hakamal malikul alam, dengan sesuatu yang telah diberikan hukum oleh Allah Raja yang sangat tahu. Adalah orang ini kita sekuat-kuatnya kita sekuat-kuatnya kita, adakah yang kau melawan hukum Jokowi? Tetap kalah. Tetap kalah. Ya banyak aja. Belajar Raja A, walaupun sakit hati, tetap air memaksa, tetap air berarti sembuh. Ya ada. Kuruna tetap kuruna. Ya ada mampir maksudnya. Ada yang lawan. Apalagi ini Allah yang menciptakan para presiden, Allah yang menciptakan para raja, Allah yang menciptakan alam semesta. Lalu di sini diceritakan waqad akhadal ibarah ba'dul akhyar, telah diambil suatu ibrah sebagian orang baik, ada orang akhyar. Waqad istara mamlukan raqiqan, yang telah dia ini membeli siapa? Raqiq, budak. Fasa'alahu, maka dia menanya, mas muka, siapa nama engkau? Qala, berkata, siapa berkata? Budak tadi. Masamaitani, terserah apa yang kau namai kepadaku. Qala fima sagluka, dikatakan lagi oleh yang anak nukari tadi, kau budak tadi apa gawin engkau? Qala masagaltani, terserah engkau hendak mengerjakan aku apa? Faqala lahu ma libasuka, maka dikatakan oleh orang anak nukari tadi, wajar nukari apa pakaianmu? Maka berkata qala ma albastani, terserahmu mau makain aku apa? Qala fal indaka syai', maka berkata apa adakah di apa namanya di dirimu di sesuatu? Qala, berkata al abdu, seorang hamba la yamliku syai'an ma'a sayyidi, tidak memiliki sesuatu ketika bersama seorang tuannya. Nah, bisa sesuatu ya, bujur aja ya oleh. Kalau budak itu bisi, yang aku punya adalah tuanku. Faqala hadzal rajul, maka mengatakan ini laki-laki fi nafsihi pada dirinya, hadza mamlukun wa ana mamlukun. Ini adalah mamluk, orang yang dipunya, dan aku pun juga mamluk juga, telah dipunya. Kulluna mamlukina lillah. Semua kita ini siapa yang punya? Allah. Fa kaifa ana ma'ar rabbi. Kalau ente itu seperti itu, aku bagaimana dengan Tuhanku? Engkau aja nih, wahai budak nih, bersama tuanmu seperti itu, bagaimana aku nih dengan Tuhanku juga? Masmi ila masamani bihi rabbi. Tidaklah dinamakan aku kecuali sesuatu yang menamai dengannya itu sesuatu Tuhanku. Walau nadanin nas, jikalau memanggil aku, memanggil manusia akan aku bi ai isim, siapakah ngarannya? Wa ma yang bagi ayyakuna syughli,
Maka apa sepatutnya aku tadi menyibukkan diriku dengan nama tadi itu. Illa bima syaghalani bihi rabbi, ya kecuali aku nih sibuk dengan nama kan. Di kiau adul, di kiau dulah, di kiau utuh, di kiau anak ada perlu. Yang perlu kusibukan apa? Dengan kada mau urus ngarang ada. Dengan apa yang kusibukan? Dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhanku. Falimada staghilu bighairi. Lalu kenapa kita ini menyibukkan diri kita dengan selain Allah, sedangkan kita ini milik Allah? Fasta'adza bimamluki, maka dia ini diberikan nasihat dengan orangnya tadi itu, dengan budaknya tadi. Wa waqa'a fathul bab ala yadi dzalikal mamluk fasara mamlukuhu ustadzah. Ketika setelah tadi yang ingat seorang nih anak ke pasar hendak menjadi budak. Jadi budak, kami gawinya apa? Dasar kami gawi apa? Aku budak. Bisi apa ikam? Dasar kami, aku kan bisi apa-apa. Kenapa baju ikam? Dasar kami. Hendak baju aku apa kah? Ini budak. Lalu pikir tadi dulu boleh. Keadaan seorang budak dengan tuannya itu seperti itu. Seorang hamba dengan Tuhan itu seperti itu. Kita pun juga harus ingin pun dengan Allah. Kalau seorang hamba aja tadi terserah tuannya, pemiliknya, bagaimana kita seorang hamba dengan Allah. Abdullah, hambanya Allah. Wa kana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita baca tadi. Dan adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim la yajlisu, tidak duduk illa mutawarrikan au mutafarrisan au muftarisan. Beliau kada duduk kecuali dalam keadaan tawarruk tahiyat akhir atau muftaris tahiyat awal. Fi majalisihi pada tempat di majelisnya tadi. Kulihat seluruhnya. Muddata khamsyata asyara sanah, selama 15 tahun. Lahu faqalu, maka mengata jamaah bukan naonnya mengata baginya Syekh Abu Bakar bin Salim, ala tat'ab, apakah ada lapah bian ini Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau majlis kayak ini sih atau kayak ini gimana aja majlis kayak ini tuh atau kayak ini untuk sini. Faqala, maka berkata Syekh Abu Bakar bin Salim, innama ana abdun, seorang hamba. Wahadi, dan ini jilsatu, ini adalah duduk, cara duduk al-abdi baina yaday sayyidi. Inilah duduknya seorang hamba di depan Tuhannya. Artinya apa? Dimanapun beliau berada, beliau tetap merasa hamba. Tidak merasa guru, tidak merasa ustaz, tidak merasa apa yang beliau rasakan. Aku ini hamba. Jangankan di sholat, di tempat duduk, di tempat mengajarnya beliau tetap merasakan seperti ini. Ini hal Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau 40 tahun memakai wudu isya untuk sholat subuh. Artinya apa? 40 tahun kada berguringan. Kayak isya yang landong, kayak kita isinya jam 3. Gara-gara belelah isanya jam 3. Ini gak ada, isanya dapat waktu beliau. Kerjaannya apa? Duduk, baca Quran, berzikir. Sampai kapan? Sampai subuh. Masya Allah. Kalau kayak kita, apa kita gawe? Ya ada mabar, Masya Allah. Makanya sih Abu Bakar ini Allah yarham. Beliau katsir min auladina, banyak daripada anak-anak kita fi hadis zaman, pada ini zaman. Yaqumul lail, mereka bangun tengah malam, lagi qiyamul lail. Tidak untuk bangun tengah malam, tidak bangun untuk sholat, bangun untuk tahajud. Tetapi apa? Bangun untuk la'ab, untuk bermain. Bangun untuk menonton. Ya ada. Apa pula jam 1? Bangunnya bukan untuk kepada Allah. Bangunnya untuk game. Bangunnya untuk apa? Bangunnya untuk nonton, bangunnya untuk ini, untuk tidak ada lagi kepada Allah. Bahkan kata beliau, bangun-bangun kita yang dicari bukan siwak,
Yang dicari apa? HP. Mana HP tadi? Mana HP? Mana HP? Abdul sudah tahu, padahal di buah kulit mana? Ya ada. Abdul tak ada mencari HP mana mantap ya ada. Orang tuh bangun tidur buat cari siwak, orang mau siwak ya ada. Mau siwak nggak benar-benar. Orang mau siwak, orang mau siwak ya ada. Contoh orang ada, minum siwak, bawa siwak ya ada jadi ada rumah parak memang. Ada alasan, ada di kamar ibadah enak berbapak yang dia. Kemudian kalau alasan, ini. Nah ini keadaan seorang hamba lah, keadaan seorang hamba. Qala sayyiduhum Habibullah sallallahu alaihi wasallam berkata, penghulu mereka siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Innama ana abdun, hanya aku nih hanya seorang hamba. Akulu kama yakul abdu, aku ini makan seperti makannya hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan aku duduk seperti duduknya hamba. Makanya apa namanya, ahlan wa sahlan ya Habibidin. Nah, Habib kemarin itu sudah janjian sama kita. Anak hadangi Habib ini ada hadir. Ada hadir kan ada datangnya tuh makan tangan. Kain apa? Masya Allah. Ini Habib Abidin lah. Al-Mukhtar. Sidin mulai kandangan. Ya, ada bisa di orang kan. Mulai kandangan atau mulai? Enggak dari Amaro. Rumah itu mana? Oh, rumah Probolinggo, Beb. Tadi di mana? Kandangan. Boleh. Ya enggak ada nanti kedomplok deh. Nah, jadi luar biasa malam di kemana ke pondok kita, pengarangnya Mbak Ilang. Insyaallah. Nah, jadi apa namanya ini tentang hamba, tentang hamba. Nah, jadi apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khairil abdin, sepaling mulianya hamba, sepaling baiknya hamba, wa ala alihi wa sahbihi alil majdi wa man dakhala fi dairatihim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika makannya pun, makannya Nabi itu seperti apa? Makannya Nabi itu beda kayak kita. Makanya Nabi itu imma kayak gini. Imma kayak gini atau apa namanya seperti ini. Makanya Nabi seperti ini. Kenapa makanya Nabi seperti ini? Makanya Nabi seperti ini, makanya Nabi seperti ini. Nabi ditanya sahabat, wahai Rasulullah, kenapa makanmu seperti itu? Inilah duduknya seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika makan mikirkan Tuhan. Ini Rasulullah. Ketika makan mikirkan Tuhan. Kalau kita makan mikirkan di depan, bukan Tuhan yang kita pikir. Wah, daging hintalo, tapi daging apa? Hintalo sama yang ada anggur aja. Penting ambil yang daging. Kalau dia di luar dulu. Di luar dulu. Langsung makan atau ini mikir sama dia ya. Mau artinya apa? Ini ya ada. Kita ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan makan, merasa seorang hamba. Kalau aku yang menyuruhani, aku sahibul bait, aku sahibul hajat, dah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdul Wahab Syarani mengatakan halifil jima ka halifis shalah. Keadaanku ketika bersetubuh dengan istriku seperti keadaanku pada sholat. Artinya tidak ada farak perbedaan antara aku dengan istriku atau dalam sholat. Kalau kayak kita beda lagi. Apalagi masalah itulah. Lagi masalah di kamar. Jangankan Tuhan kawannya hilang, yang ada. Nih istumat ya. Sok ke kamar. Lawas saja bukan ada minggu. Bis tuh musroko. Di kantor kadang-kadang bangun lagi saguringan paham. Ini imam apa namanya Abu Hafsyarani ini dalam keadaan dengan istrinya sama dengan dalam keadaan sholat. Karena orangnya arif billah, orangnya kenal Allah, itu pikirannya tidak dunia lagi. Pikirannya Allah.
Aku ini siapa? Hamba. Aku ini siapa? Enggak, aku ini hamba. Yang ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu beliau kalau berdiri belum ceramah, berdiri semuanya nangis. Kalau kayak kita, ini berdiri tawakan orang. Ya, ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika berdiri, semuanya nangis. Jadi ditanya, ya Habib, apa amalan pian nih? Sehingga belum ceramah, ya tahu kan nangis akan orang, soalnya tanpa rising orangnya kata. Tetap boleh nangis. Ya Habib, kenapa amalannya supaya antum ini ketika antum berdiri, orang tuh belum antum ngomong, langsung nangisan. Simpel jawaban beliau. Ketika aku berdiri, aku melihat adakah orang yang lebih mulia daripada aku. Adakah orang yang lebih hina daripada aku. Artinya aku yang paling hina. Semua depanku adalah orang yang mulia, dan aku adalah orang yang paling hina. Itu ada yang kita berdiri, wah aku paling alim, aku paling benar pulang sudah, yang ada bujubah pulang apa, paling alim sudah. Paling mulia mah berdiri kada. Ketika mereka ahlullah berdiri, aku hanya seorang hamba. Aku hanya seorang hamba yang sangat kecil. Makanya Imam Ubaidillah ini dipermasalahkan. Itu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki mengatakan itu mereka itu dajjal. Mereka itu setan, kata beliau. Mungkin dulu yang hadir. Anak hendak merekam, tulisannya tidak boleh merekam. Dan Idrus Hasni kemarin terjemahnya enggak full. Kata beliau itu mereka sayatin, mereka itu setan. Kalau satu kan setan, ini sayatin, berarti banyak setannya, bukan satu. Banyak ya, ada macam-macam, ada warna abang, warna hijau, warna coklat, warna hirang. Setan itu mereka. Dajjal kata beliau. Kata anak keras nih, pas nih kata anak yang ada. Kenapa kurang dingin kasihnya? Kurang dingin tadi. Sampaian listrik. Dajjal ya Sidin. Sudah jelas itu matahari terang. Dibilang apa? Dibilang gelap. Matahari dibilang gelap. Ya ada. Bukan mataharinya yang gelap, orangnya yang buta kata beliau. Sudah jelas nasab Ali Ba'alawi ini jelas terang, bilang terputus. Ini Imam Ubaidillah, aslinya Abdullah nama beliau. Kenapa dinamakan Ubaid? Ubaid itu tasghir. Tasghir. Artinya kalau Abdullah itu hamba Allah. Tapi kalau Ubaidillah itu hamba yang sangat kecil. Karena beliau itu tidak ridho dibilang Abdullah. Panggil aku dengan sebutan Ubaid. Sebut aku dengan katakan hamba yang kecil, bukan hamba. Saking tawadhu'nya beliau. Kenapa? Melihat tangan Tuhannya, aku seorang hamba yang kecil. Hakada fatanabbah hadakallah watrukul majun wallahu a'lam. Jadi kita jadi kada perlu yang kita galaukan. Galau sakitnya kita tuh seperti ya penyakit yang ada dalam diri kita. Dan suatu saat kita akan sembuh. Dengan apa sembuhnya tadi? Disuntik, diobati, nasihati, pahit, tersinggung, yang ada terus subuh tadi jalan tersinggung, yang ada membayang isya terlambat tersinggung, biar maghrib terlambat tersinggung. Misalkan itu nasihat itu pahit, seperti obat pahit. Suntik itu sakit, yang ada tapi hendak sembuh. Hal istislam kita melihat bala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW pada mana hadis, bala yang paling besar diterima adalah balanya para anbiya. Bala paling besar yang diterima adalah balanya para anbiya. Dan semakin banyak bala semakin dicintai Allah. Idza ahabballahu 'abdan fabtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan bala. Fir'aun gelih-gelih. Allah akan memberikan bala. Jadi jangan sombong pada garing, paling bergaringan dia. Tahan, paling bergaringan tadi Fir'aun marah singgungan. Jadi kita harus istislam diri kita kepada Allah. Sampai sini bisa sampaikan. Bila ada salah berilaan, tersinggung ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يعطي السلطان كتب الحسن يتم العافية كسر الجود وسر الضاء يخاف بجميع يجل صلى الله على سيدنا محمد وسلم أحمد بن الله وشكرا ولله ختم وكرم الحكم والحمد كريكا وأنت لم تله يوم يسر بالعصر ويجيب كل كسر صاحب كل فريد ويمون كل بكير ويمون كل ضعيف فالمسك يسر علي بالعصر متى يسر عليك سر اللهم لا تجمع تفسير حاجاتنا كثيرا آمين بها وخبر اللهم إنا أخاف منك وأخاف من يخاف منك اللهم جبل من يخاف من نفسك وحفظ الملك التي لا تنام وقف نبيك التي لا يرى من نفسك ورجع رسول الله عليه رب العالمين خلقه ولد نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجزاء وسعادة في الرزق وضنك قبل الموت والشهادة عند مغفرة بعد الموت وعفاك من الحساب ومن العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا مدرج الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان الله وسلم 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 الحمد لله رب العالمين.